Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Summa idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Summa idza kashafa ad-durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun yaqulu bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Ini ayat masih apa? Hubungan dengan yang kemarin, bahwa kita tidak boleh takut hanya kepada Allah saja. Tentang ketauhidan lah, pokoknya kemarin tentang ketauhidan. Dan ini tentang kita juga ditantang lah untuk ketauhidan kita dengan orang-orang kafir. Kira-kira gimana gitu ketauhidan kita dibandingkan dengan ketauhidan orang-orang musyrik. Nah, ayat ini ayat yang dipakai oleh orang-orang seberang gitu, yang mengharamkan tahlilan, ziarah, riba, itu pakai ayat ini. Dan saya melihat bahwa dengan ayat ini itu dari kitab gembongnya aliran mereka, itu kayak apa namanya, Kaifa Nafhamut Tauhid, kitabnya bagaimana kita memahami tauhid. Mereka mengeluarkan dalilnya Quran, dan ini dalil yang bisa dikatakan paling utama gitu untuk menyerang kita. Dalil Quran yang paling utama menyerang kita. Makanya insya Allah pada malam ini ya kita jawab aja. Kita ini pertanyaan, bisa dikatakan apa, tuduhan mereka kepada kita, lalu kita masing-masing gimana jawabannya gitu. Gimana jawabannya gitu kiranya. Kita jawab tuduhan mereka. Maka dari awal dari kita mudah-mudahan kita bisa memahami ayat ini. Ya, akhirnya kemana arah daripada tujuan mereka dengan ayat ini, mereka menuduh kita gitu, tentang kita orang-orang yang kita itu tidak lebih baik daripada orang-orang musyrik Arab, justru kita itu lebih buruk katanya. Itu dalilnya tuh ayat ini. Karena kenapa kita lebih buruk? Nanti ada itunya lah di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid itu. Kita harus yakini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kita rasakan kenikmatan apa saja, berupa makan, kesehatan, berarti kita mata, bisa jalan, itu faminallah. Itu yakini, itu semuanya itu dari Allah, dan kita dapatkan dengan gratis gitu. Langit bumi semuanya itu faminallah. Kita harus yakini semua kenikmatan itu minallah yang kita rasakan itu. Wa ta'udzu ni'matallah dan kita tidak terhitung. Kita yakini seperti itu, faminallah. Nah, kalau kita udah yakin itu, mestinya kita tidak tahu hanya kepada selain Allah, dan kita tidak bersyukur hanya kepada Allah. Mestinya dengan kita melihat fama bikum min ni'matin faminallah. Nah, orang-orang kafir summa idza massakumud dur fa illahi tajarun. Orang-orang musyrik Arab itu bila mana mengenai mereka dur itu kefakiran. Orang musyrik Arab waktu zaman jahiliyah fakir, pailit umpamanya, bangkrut usahanya, atau dia sakit, itu apa? Fa ilahi tajarun, hanya kepada Allah saja mereka minta pertolongan, tidak kepada berhala. Berhalanya disingkirkan itu. Orang kafir itu, musyrik itu, sewaktu mereka bangkrut usahanya, sewaktu mereka sakit, sewaktu mereka dalam kesusahan, fa ilaihi taj'arun, hanya kepada Allah saja mereka itu. Jadi mereka pede. Yang namanya tadinya berhala disembah-sembah, sewaktu dia terkena
apa? Bala musibah hanya kepada Allah saja, berhala tidak dilihat, tidak dianggap gitu, tidak dianggap. Hanya kepada Allah saja. Mereka ya DP merasa itu gitu, istighosa apanya, toilet aja. Lah akhirnya apa qabul? Summa idza kasyafa durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyriku. Tapi sewaktu dikabul oleh Allah itu karena itu berhalanya disingkirkan waktu dia terkena musibah, terkena fakir gitu. Lalu dihilangkan oleh Allah itu idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Udah sembuh, kembali lagi kepada berhalanya gitu. Udah kaya, kembali lagi kepada berhalanya. Mereka memusyrikan Allah. Idza fariqum minkum yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum. Mereka mengkufuri dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Umpamanya harta. Tadi fakir Allah, saya tidak punya apa-apa. Dan tidak punya apa-apa, sekarang udah dikasih oleh Allah itu. Udah dikasih. Malahan rezekinya itu juga dibagi untuk berhala. Fatamat ta'u faso fata'lam. Nah, mereka mengkufuri dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah fatamat ta'u faso fata'lam. Maka silahkan kalian bistimaikum ala ibadah aslam amran, dan silakan kamu bersenang-senang dengan berhalamu, nanti kalian akan tahu akibatnya. Wa yaj'aluna lima la ya'lamun, dan mereka menjadikan kepada berhala yang itu tidak mereka ketahui bahwa mereka itulah annahala tadur wala tanfa. Berhala itu kan tidak ada kemanfaatan, menarik kemanfaatan, juga tidak bisa menolak kemadorotan. Nasibam mimma razaqnahum, dikasih bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada orang musyrik tadi. Nasibam mimma razaqnahum tallahi la tus'aluna amma kuntum ta'malun. Allah, mereka akan dipertanyakan apa yang mereka perbuat dalam hal tersebut, buat-buatan itu. Waj'aluna lil banat, itu satu. Ini sampai ayat ini. Kalau nanti tuduhan orang seberang kepada kita. Waj'alul lil banat subhanahu wa lahum yashtahun, dan orang-orang kafir musyrik Arab itu dari Bani Kinanah, Bani Khuza'ah, itu mereka mengatakan malaikatu banatu, malaikat itu adalah perempuan, anak perempuan Allah. Al malaikatu banatu, itu Bani Khuza'ah, Bani Kinanah. Subhanahu, dan Allah maha suci dari mempunyai anak, apalagi perempuan. Walahum mashtahun, dan mereka melakukan itu, mengatakan itu semaunya sendiri. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Tapi anehnya bila mereka dikasih anak perempuan, itu mereka merasa terhina. Mereka terhina. Wajahnya hitam kelam. Mereka menahan rasa amarah kepada anak dan kemudian kepada istrinya. Ya tawaru min aqami min su'i ma busyrobi, bahkan mereka sembunyi, tidak memperlihatkan kepada orang lain sebab dikasih anak perempuan. Malu, rasa malu yang sangat luar biasa gitu. Orang Arab itu kalau dikasih anak perempuan merasa malu, akhirnya diam diri di dalam kamar. Ya tawaru min aqami min su'i ma busyrobi, sebab dia begitu melihat kejelekan yang dia dikasih anak perempuan tadi. Sambil berpikir ayum sikuhu alahun, apakah mereka dibiarkan anak perempuan ini dengan menanggung kehinaan yang sangat hina dengan tidak membunuhnya, am yadussuhu fiturab, atau dikubur hidup di ala sama yahkumun. Begitu sangat jelas sekali apa yang mereka hukum tadi. Orang kafir Quraisy kalau anak perempuan itu seperti itu. Ada kalanya itu dikubur hidup-hidup, ada kalanya ditenggelamkan di laut, ada kalanya dilempar dari atas gunung, itu macam-macam. Ada bahkan disembelih gitu. Itu anak perempuan itu. Kalau anak perempuan itu, umpamanya dia tetap dibiarkan hidup, juga tetap menanggung rasa malu, tetap dikurung, berpakaian seperti pakaian laki gitu, pakaian laki-laki, karena rasa malu yang sangat
sangat luar biasa itu. Nah, di sini menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah. Mereka dalam apa? Mendapatkan kenikmatan pertama. Kedua, menyangka bahwa Allah mempunyai, bahwa anak malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Sedangkan mereka sendiri begitu hinanya kalau punya anak perempuan, itu kan enak sendiri. Kalau buat Allah yang jelek, kalau buat dirinya yang bagus. Walakumul banin, bahwa Allah banat, sedangkan kafir Quraisy itu banin gitu. Buktinya apa? Ya, para malaikat itu dianggapnya adalah banatullah. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Jadi ini pertanyaannya gini, tuduhannya. Nanti kita semuanya jawab lah. Silakan jawabnya seperti apa. Tadi kan orang musyrik kafir, orang musyrik Quraisy itu meyakini bahwa la yadur wa la yanfa'il illallah. Kalau mereka terkena musibah, ini kata mereka nih, kata ini nanti apa? Habis itu kita jawab. Tuduhan mereka kepada kita bahwa orang musyrik Arab itu jauh lebih baik daripada kita yang suka kekuburan, yang suka tahlilan, yang suka muludan katanya. Jauh lebih baik. Kenapa? Kalau orang musyrik dalam ayat ini kan bila mana mengenai mereka kefakiran, mengenai mereka sakit, itu mereka wa ilahi taj'arun. Mereka minta pertolongannya itu hanya kepada Allah semata. Dihilangkan. Mereka pede, saya langsung kepada Allah katanya, langsung kepada Allah. Akhirnya kabur. Tapi kalau kita itu pusing larinya ke kuburan, nggak pede dia minta langsung ke Allah itu. Gak pede kata mereka. Kalau kita malah lagi pusing larinya ke kuburan, larinya kemana-mana, tidak pede. Kalau kafir musyrik Quraisy itu pede langsung ke Allah. Apa yang mengenai mereka dan ijabah oleh Allah itu. Buktinya ayatnya apa? Summa idza kasyafadur ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrik. Tapi kalau kita-kitaan katanya larinya ke kuburan. Dia tidak pede, dia langsung ke Allah. Itu yang pertama. Nanti benar enggaknya tergantung kita nantinya jawabnya itu. Pokoknya kalau kafir musyrik Quraisy dengan ayat ini jelas bila mana menimpa kepada mereka musibah baik mengenai badan atau harta, mereka langsung ke Allah. Katanya kalau kita-kitaan datang ke kuburan tapa katanya. Minta supaya bisnisnya lancar, supaya ini katanya gitu. Tahu bener gaknya? Udah. Ya. Terus kalau orang kafir Mekah kalau udah sukses baru dia itu apa? Musyrik. Lah kita tetap aja udah waktu datang ke kuburan nggak langsung ke Allah katanya. Udah sukses di kuburan lagi, malah justru menyuruh orang bahwa dia sukses di kuburan, dibangun supaya orang datang ke kuburan. Lari dari tidak diramaikan masjidnya katanya, justru kuburannya dibangun supaya orang betah di kuburan. Bener gak sih kita dituduh gitu tuh? Hah? Jadi mereka menyangka kita itu lebih jelek daripada orang musyrik kafir. Orang musyrik kafir kalau terkena musibah langsung ke Allah, tidak melalui berhala. Tapi kita tidak langsung ke Allah, kadang-kadang sering datangnya ke kuburan tapa, minta ini. Cuma kalau orang kafir udah sukses, baru dia lupa Allah. Kita sukses, kuburan dibangun, kasih kabar bahwa saya sukses di sini katanya. Maka nyuruh orang untuk datang ke sini meninggalkan masjidnya, diramaikan itu. Lah, kita jawabnya gimana? Kira-kira gitu. Pertama, berarti pertanyaan tentang keimanan kita. Kenapa kalau kita terkena
musibah mendiri kita tidak langsung ke Allah. Justru kita mah sambat-sambat ke syekh. Kita ke wali. Kenapa tidak langsung ke Allah? Kalau orang musyrik Quraisy langsung ke Allah, pede gitu. Kita kenapa tidak pede gitu? Ya, mangga silahkan jawabannya. Jadi ini dibatasi, tidak ada yang bertanya. Iya, jadi jawaban dengan itu. Saya pernah mendengar kayak gini kan, guys. Bahwa yang namanya kuburan itu adalah taman surga. Kita bertawasul kepada Allah. Kemudian waktu kita bertawasul kepada Allah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Iya. Ada yang bilang itu seperti itu. Iya. Terus Antara jawaban. Terus supaya lebih lengkap ya jawaban, supaya lebih jelas pertanyaannya gini. Di situ dijelaskan itu ada jawaban orang kita seperti tadi, bahwa kita di kuburan itu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita menyebut wali-wali itu adalah orang-orang dekat kepada Allah. Lah, orang musyrik Arab pun berhala-berhala itu adalah bentuk daripada orang-orang soleh. Yang namanya apa? Dalam Al-Qur'annya tuh, dalam surat Nabi Nuh tuh. Itu apa? Jauh ke Wanasro tuh. Itu adalah orang-orang soleh, bahkan mereka itu para ambiya juga para rasul. Yang mereka buat patung-patung itu gitu. Orang-orang soleh gitu. Bahkan dikatakan bisa juga para rasul dalam sejarahnya itu. Gitu. Umpamanya kita menganggapnya bahwa kita datang ke kuburan itu karena mereka orang-orang yang dekat kepada wali-wali itu dekat kepada Allah. Dan orang-orang kafir Quraisy pun itu yang dibuat patung itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, yang bisa dikatakan semuanya itu minimal derajatnya Nabi itu. Minimal itu derajatnya Nabi, cuma dibuat patung gitu, dibuat patung. Udah gitu. Jawab lagi orang kita biasanya, lah kita kan ke wali, memanggil-manggil para aulia itu tujuannya kan supaya kita dapat kedudukan di sisi Allah. Tawasul kepada Allah. Orang kafir Quraisy pun seperti itu. Innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang kafir Quraisy, saya menyembah berhala itu supaya dapat kedudukan di sisi Allah. Sama tawasul katanya. Itu dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid. Itu apa gembongnya Wahabi lah. Dan ternyata banyak para santri yang belum mantap itunya apa pesantren di Mekah itu semuanya ke bawah dengan argumen seperti itu gitu. Akhirnya jadi orang Wahabi. Lah kita ya kalau Wahabi di Indonesia mah ya mungkin gampang jawabnya lah. Tapi kalau Wahabi Arab gitu tuh, ya orang sangat paham dengan hadis, sangat paham dengan tafsir, sangat paham dengan Al-Qur'an.